Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wa anfi'na bima 'allamtana wa zidna ilman nahmaduka Allahumma ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahlin nar. Sama kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat karunia taufik hidayahnya kepada kita semua. Kembali kita dapat bertemu berkumpul bersama di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini senantiasa dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah, limpahan keberkahan, dan membukakan pintu-pintu amal soleh buat kita semua, sehingga kita yang berkumpul ini tetap dalam penjagaan Allah, sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita terus menerus untuk mengungkapkan secara lahiriah dan batiniah kita, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dan berselawat kepada Nabi Allah, sehingga semakin kuat keimanan kita, bertambah pundi-pundi amal kita di dalam mengisi lumbung-lumbung ibadah dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita kerjakan dapat bernilai di sisi Allah, lalu diganjar Allah dengan keberkahan, baik itu di masa lalu, saat ini, dan di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sayyidul Bait yang bersama kita doakan pimpinan pengurus taklim, orang-orang tua kita yang berhadir di majelis ini, ibu-ibu jamaah kita semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-218, hal ini adalah ungkapan Allah berkaitan dengan 3 sifat yang dapat dimaknai dari ayat ini. Yang pertama adalah keimanan, yang kedua adalah hijrah, dan yang ketiga adalah jihad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Nah, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya yang pertama adalah berkaitan tentang orang-orang yang telah beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memiliki keyakinan, ada kepercayaan. Kalau ditanya kepada kita dalam kehidupan ini, kita menjalani agama Allah ini karena keimanan. Karena keimanan kepada Allah lah kita melaksanakan salat. Karena keimanan kepada Allah lah kita mengerjakan perintah-perintah wajib. Kemudian karena keimanan kita pula kepada Allah dan Rasulnya, kita mengerjakan perintah-perintah sunnah. Makanya ibu jamaah, orang yang mengerjakan dengan keimanan kepada Allah, maka dia tak lelah. Jadi tidak ada keluhan.
Kalaupun dia mengerjakan ibadah ini dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan sampai tahun, tidak ada rasa lelah. Orang yang beriman adalah orang yang tetap pendirian keimanannya kepada Allah. Makanya kemarin kita bilang begini, kalau kita memang benar-benar hakul yakin memiliki keimanan kepada Allah, jangan campurkan dalam perjalanan hidup kita. Boleh di tahun-tahun sebelumnya Ustaz ada terlibat dengan perbuatan syirik, buka tahun baru ini jangan ada lagi, jangan ada buat-buat seperti itu. Mana contohnya Ustaz? Ada orang ibu jamaah, dia merasa yakin dan punya kekuatan kalau ada benda di tubuhnya. Ada ya? Dan dia merasa kekuatan benda itu punya pengaruh. Allah itu adalah narasumber segalanya. Mau tenang, mau nyaman, mau dilindungi, mau mendapatkan kasih sayang, mau mendapatkan berkah, mau mendapatkan kemuliaan surga, dekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah di dalam ayat ini adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika yarjuna rahmatallah. Satu, orang beriman itu berharap rahmat Allah. Rahmat Allah itu adalah kelebihan-kelebihan dikasih Allah kepada hambanya yang dipilih oleh Allah, diberikan Allah kepada hambanya yang tidak sama diberikan kepada orang lain. Ada kelebihan namanya. Dan kadang-kadang kelebihan kepada manusia ini ibu jamaah tidak satu sisi, tidak semua sama gitu ya. Ada orang ibu jamaah diberikan kelebihan kepadanya lewat suaranya, ada orang diberikan kelebihan kepadanya lewat apa namanya, kepintarannya. Ada diberikan Allah rahmat kepada manusia ini lewat bentuk fisiknya, oh, bagus bu, badannya putih, tinggi, rambutnya lurus. Itu kelebihan diberikan Allah. Dia bersyukur atau tidak? Ada kemudian kalau dibanding-bandingkan, oh kita tak boleh membandingkan kita dengan orang lain. Ada orang bu, badannya udah hitam, pendek, rambutnya keriting, kalau diguling-gulingkan pas lah kayak bantal guling. Tapi suaranya bagus tuh, rahmat Allah. Dikasih suara yang bagus, asal di perwiritan dia aja yang bawa tahtim. Kenapa? Suaranya bagus, asal ibu itu baca tahtim kayaknya syahdu, aku tenang dengernya. Itu kelebihan dikasih Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Ada orang yang dikasih oleh Allah ibu jamaah, tadi kita bilang peralatan di tubuh, wajahnya bagus, matanya ada yang putih separuh, hitam separuh. Ada yang nggak dikasih putih semua. Itu yang udah mau mati. Orang mau mati itu putih semua ya, hilang hitam. Makanya gini, kata Imam Al-Qurtubi, ada tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian yang pertama itu adalah putih rambutnya. Ini pergeseran tahun ya. Ini pergeseran. Makanya yang udah putih itu hati-hati. Maksudnya apa ibu jamaah? Orang yang sudah putih rambutnya itu tandanya secara am adalah orang yang sudah tua. Ada si Ustadz yang masih muda, tapi itu bukan umum. Faham ya? Kalau sudah tua tahu diri. Jangan lagi tingkahnya kayak anak-anak. Jangan lagi ninggalkan suruhan Allah. Jangan lagi berbuat hal yang berkaitan dengan kemurkaan Allah dan Rasulnya. Antum udah tua. Itu tanda-tanda kematian. Yang kedua, tanda-tanda kematian itu apa ibu jamaah? Melemah panca inderanya. Nah, itu tadi. Jalan udah nggak bisa lama, berdiri udah nggak bisa lama, duduk nggak bisa lama, telentang nggak bisa lama. Ini yang dibuang orang itu bu, yang model-model gini. Udah melemah ibu jamaah, tangan sering semutan, ya kan?
mata udah mulai penglihatannya pun rabun, nengokin orang pun udah gini aja. Kau siapa sih? Dulu 10 meter, oh itu ibu polan, ini dipelototin. Belum tentu orang bisa terima bu, kita ditengokin lama-lama. Ngapain sih lama-lama? Enggak, aku kayaknya kurang kenal lagi. Siapa sih kamu? Gitu. Itu tadi sudah melemah pandangannya. Oh saya si polan, oh dulu kamu gitu cantiknya kok, sekarang petengnya udah kayak lampir. Matanya yang salah, orang yang disalahin. Lemah pendengarannya, makanya ketika mau ngomong dengan orang yang sakit parah, pendengarannya udah apa ya, itu udah gak lama lagi. Nanti pulang ibu ini coba lah, kok memang sakit sama ibu, coba tanya bang apa kata dia. Itu udah gak lama lagi, siap-siapin memang lah, gulung-gulungin memang tikar. Yang kedua dari ayat itu, dari ayat surah Al-Baqarah 218 itu adalah walladzina hajaru, orang-orang yang hijrah. Kata Allah, orang-orang yang hijrah dalam kehidupannya itu adalah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Apa orang-orang yang berhijrah itu Ustaz? Orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang mau bergeser, orang-orang yang mau pindah, orang-orang yang mau bergerak dari yang buruk kepada yang baik. Kalau kita mempedomani, mengambil ibrah dari pernyataan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata Umar? Al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Hijrah itu adalah orang yang mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi jangan bertahan dengan kesalahan, pindah, bergeser, bergerak, tinggalkan. Jangan kita ini bu dari tahun ke tahun begini aja, nggak ada yang meningkat, nggak ada yang berubah. Sholatnya pun ibu jamaah ya udah sholat aja 5 waktu sudah. Kenapa nggak ada ditambah? Ditambahlah dengan sholat sunnah. Sudah Ustaz dikerjakan sholat sunnah. Apa yang ditambah? Ditambah di dalam sholat lagi. Yang kata Nabi, waktu kamu sholat ini tadi, orang yang belum melakukannya, waktu sholat kerjakan lagi. Apa itu Ustaz? Berzikir, diperbanyak zikirnya. Artinya apa? Yang dulu belum tutup aurat, sekarang tutup aurat. Itu yang namanya hijrah. Orang yang hijrah di dalam surah Al-Baqarah ayat 218 itu adalah orang yang berharap ulaika yarjuna rahmatallahi. Itu tandanya termasuk orang beriman, orang yang hijrah adalah orang yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari ayat itu adalah orang-orang yang jihad. Orang-orang yang jihad adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dulu identiknya dengan perang, sekarang mah nggak ada perang tuh, nggak ada perang. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berjihad dimasukkan dalam ayat surah Al-Baqarah 218 ini Ustaz? Adalah orang-orang yang berjihad dalam rangkaian mempertahankan apa yang ibadah yang sudah dikerjakan dari pengaruh hawa nafsu, dari pengaruh setan iblis laknatullah. Itu orang berjihad. Berjihad dalam mempertahankan keyakinan, berjihad dalam mempertahankan ibadah, berjihad dalam mempertahankan sunnah Rasulullah, berjihad dalam mempertahankan kebaikan, berjihad dalam mengamalkan, membela dan mengawal agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan berada dalam rahmat Allah. Jadi orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan berikan rahmat itu sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Insyaallah ibu jamaah,
kita jadi orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam keimanan, amin. Senantiasa kita di dalam melakukan perubahan agar berhijrah ke arah yang lebih baik dalam kehidupan ini, amin. Dan senantiasa kita berjuang, berjihad dalam melawan, memberantas yang mempengaruhi kita dalam bentuk keburukan, melawan hawa nafsu dan ajakan-ajakan syaitan laknatullah. Insyaallah kita akan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.